Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua, Bang Ari. Nah, kali ini kita akan membahas bedah buku Reformasi Dakwah Kampus lagi, yaitu tentang sinergisasi antara dakwah sekolah dengan dakwah kampus, gitu yang pasti. Yang ini selalu biasa masalah klasik ya biasanya. Nah, yang pertama adalah kita bicara tentang permasalahannya dulu, baru kita bicara rekomendasinya seperti apa gitu ya. Oke, bicara tentang permasalahan dan juga nanti rekomendasi. Nah, pertama adalah yang jadi masalah klasik sampai selama ini, bahkan zaman gua waktu awal kuliah sampai bahkan sekarang gitu ya, menjadi masalah yang sangat klasik. Nah, pertama adalah bicara tentang adanya komunikasi yang berubah-berubah gitu ya, sama terkait SDM, apa ya, tarik-tarikan gitu ya, atau perebutan SDM gitu ya. Nah, ini sering terjadi. Nah, pertama adalah komunikasi sebenarnya bisa dibangun ya, bahwa sebenarnya ketika di sekolah pengen apa ya, komunikasinya seperti ini gitu ya, tapi di kampus komunikasinya maunya seperti ini. Jadi nggak ada titik temu tuh antara apa, sekolah gitu ya sama kampus gitu ya. Karena nggak ketemu, akhirnya komunikasi ini stuck gitu ya, nggak berjalan dan berlarut-larut gitu. Akhirnya ya udah gitu ya, sampai apa, mungkin sampai sekarang pun di kampus-kampus lain juga akan mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, itu yang terjadi komunikasi yang pertama. Yang kedua adalah bicara tentang sumber daya manusianya. Nah, ini biasanya suka banyak cekcok nih ya antara kampus sama sekolah. Bicara tentang, wah dia punya potensi jadi ketua ini. Di sekolahnya dia juga jadi pengurus sekolah juga dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan akhirnya nggak ketemu juga, titik temunya nggak ketemu. Yang satu pengen di kampus, satu pengen di sekolah. Yang satu kontribusinya di sini, kontribusinya di situ gitu ya. Nah, jadi nggak ada titik temunya nih antara kontribusi apa namanya di sekolah sama di kampus tuh berbeda sekali gitu ya, sekolah dan kampus gitu. Ketika di kampus mungkin orang lebih cepat populer gitu ya, ketika di sekolah mungkin nggak terlalu populer karena mungkin lebih homogen siswanya gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat dua masalah klasik ini ya, komunikasi dengan sumber daya manusia dalam konteks sekolah dan kampus. Nah, ini coba yang pernah gue lakuin juga gitu ya, mungkin bisa teman-teman lakuin juga gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita membuat acara bersama dulu gitu ya. Jadi jatuhnya silaturahim gitu ya. Nah, silaturahim ini sebenarnya bertujuan untuk bagaimana update kondisi kampus terbaru, maupun di sekolah juga mereka juga bisa saling berkomunikasi, update informasi terkait di sekolah dan di kampus gitu ya. Tahu penanggung jawabnya siapa gitu ya, kemudian harus hubungin siapa kalau dengan hubungan-hubungan tertentu. Nah, ini kan harus clear, harus jelas nih. Maupun nanti setiap tahun orangnya akan berganti, tapi ketika sistemnya udah terbentuk, insya Allah udah gampang gitu ke depannya. Nah, kemudian media komunikasi ini, entah mungkin via media sosial, WhatsApp dan sebagainya gitu ya, yang emang memungkinkan untuk bisa berkoordinasi secara berkala gitu ya. Ini bisa apapun, bisa lewat email dan sebagainya. Yang penting ada media komunikasi yang rutin, entah sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau bahkan 1 semester sekali gitu ya. Nah, ini buat update informasi-informasi terkait SDM-nya maupun kondisi medannya gitu ya. Nah, ini penting sekali media komunikasi, bisa macam-macam ya medianya. Kemudian yang ketiga, membuat porsi sekolah dengan kampus. Ada beberapa sekolah ya yang kalau gua lihat itu dia ngasih surat pernyataan resmi gitu ya. Surat pernyataan 2 tahun pertama misalnya dia di sekolah dulu. Nah, karena kan 2 tahun pertama kan secara karir organisasi di kampus kan masih di tahapan staff sama pengurus harian. Pas dia tingkat ketiga itu udah masuk ke ketua pengurus inti di fakultas. Ketika tingkat 4 dia akan di tingkat kampus jadi ketuanya juga, maupun jadi pengurus intinya juga gitu ya. Nah, ini buat porsi. Jadi 2 tahun di sekolah dulu, 2 tahun di kampus, atau sebaliknya gitu ya. 2 tahun di kampus, 2 tahun atau bahkan 1:3 misalnya, atau 3:1, terserah. Yang penting lihat juga lokasinya ya. Lihat juga lokasi sekolahnya. Mungkin kalau misalnya di daerah sih pasti mau nggak mau pasti harus di kampusnya gitu ya. Tapi buat mungkin yang yang sekolah di Jabodetabek gitu ya, misalnya kampusnya di UI gitu ya, atau di sekitaran UI, nah dia harus lihat juga lokasi rumahnya, lokasi sekolahnya dan sebagainya juga penting, harus dipertimbangkan juga. Sama akses dia, resourcesnya dia juga buat bisa membagi porsinya antara sekolah dengan kampus gitu ya. Jadi perlu pertimbangan juga, nggak ujuk-ujuk dibagi per tahun tuh nggak juga, tapi harus kita lebih luas juga pandangannya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bicara tentang supplier, bagaimana kampus jadi supplier narasumber atau pembina di sekolah gitu ya. Ini juga penting bahwa
untuk apa ya, minimal alumni-alumni sekolahnya dia yang udah aktif di kampus atau bahkan udah lulus dari kampus itu bisa jadi narasumber-narasumber di sekolahnya dia, akan bekas ya apa ya, alumninya gitu ya. Nah itu kan jadi supplier mereka biar mereka apa ya, sense of belonging itu muncul lagi gitu ya. Dan akhirnya juga adik-adiknya juga kenal sama abang-abangnya, sama alumni-alumni yang keren-keren dan sebagainya gitu ya. Nah biar nanti pun ketika sekolah ngelihat SDM kampus terjun ke sekolah pun akhirnya welcome juga gitu. Jadi hubungan baiknya makin terus terjaga gitu ya. Nah ini adalah empat cara yang mungkin kadang di sekolah atau di kampus nggak diseriusin ya, jadinya ya udah larut-larut aja masalah klasika terus berulang, capek sendiri gitu ngurusinnya gitu ya. Belum pengurus sebelumnya, pengurus setelahnya nggak selesai juga. Nah padahal sebenarnya ini satu hal yang simple, sederhana, ketika dijalankan insya Allah sih bisa lebih baik ke depannya terkait komunikasi sama terkait SDM. Sebenarnya mungkin bisa lebih dikembangin sih ya, tapi emang utamanya biasanya antara dua ini kalau menurut gue pribadi gitu ya. Oke, jadi itu semoga teman-teman bisa sinergis terhadap sekolah dengan kampus, nggak perebutan-perebutan lagi, komunikasi juga lancar, dan insya Allah dakwah ini juga akan berjalan secara lebih baik gitu ke depannya. Itu saja yang bisa gue sampaikan, sampai jumpa lagi di bedah buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.